Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Priyani Wardana Nur dengan NIM 70 2001 19045. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan malaria. Adapun sub pembahasan yaitu definisi malaria, jenis-jenis malaria, epidemiologi malaria, patologi malaria, faktor-faktor resiko, dan juga pencegahan malaria. Malaria merupakan masalah global di kalangan masyarakat. Berdasarkan World Malaria Report pada tahun 2016, ada sekitar 212.000 kasus malaria yang terjadi di seluruh dunia pada tahun 2015. Kasus terbesar terjadi di daerah Afrika dengan persentase 90%, diikuti dengan daerah Asia Tenggara dengan persentase 7%, dan daerah Mediterania Timur dengan persentase 22%. Dari 212 juta kasus malaria tersebut diperkirakan terjadi 429.000 dengan persentase 0,2% kematian, di mana kematian terbanyak terjadi di wilayah Afrika dengan persentase 92%, diikuti dengan wilayah Asia Tenggara dengan persentase 6%, dan wilayah Mediterania Timur dengan persentase 2%. Adapun di Indonesia pada tahun 2013, bahwa 5 provinsi yang memiliki angka insiden dan prevalensi tertinggi yaitu Provinsi Papua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, dan juga Provinsi Maluku. Selanjutnya yaitu definisi dari malaria. Malaria merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh protozoa parasit yang merupakan golongan plasmodium yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah manusia. Penyakit ini secara alami ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles yang betina. Malaria yang disebabkan oleh protozoa dari genus Plasmodium ini ditemukan 5 jenis spesies Plasmodium yang menyerang manusia, yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, Plasmodium malarin, dan juga Plasmodium knowles. Adapun jenis-jenis malaria yaitu terdapat 4, malaria oval, malaria tropika, malaria quartana, dan juga malaria tertiana. Malaria oval yang disebabkan oleh parasit Plasmodium oval. Penyakit yang disebabkan infeksi parasit Plasmodium oval ini disebut juga malaria tertiana ringan dan merupakan parasit malaria yang paling jarang terdapat pada manusia. Selanjutnya yaitu malaria tropika. Malaria tropika yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium falciparum. Penyakit malaria tropika disebut juga malaria tertiana maligna atau malaria falciparum yang merupakan penyakit malaria yang paling ganas yang menyerang manusia. Selanjutnya yaitu malaria quartana, merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit Plasmodium malarin. Penyakit malaria quartana ini menyerang setiap 4 hari atau 72 jam. Infeksi Plasmodium malarin ini merupakan jenis penyakit malaria yang berbahaya. Yang terakhir yaitu malaria tertiana, yang disebabkan oleh parasit Plasmodium vivax yang dapat memunculkan gejala malaria seperti demam setiap 3 hari sekali. Malaria tertiana termasuk jenis penyakit malaria yang tidak berbahaya. Selanjutnya yaitu epidemiologi malaria. Jadi epidemiologi malaria ini merupakan ilmu yang mempelajari faktor-faktor yang menentukan distribusi malaria pada masyarakat dan memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk menanggulangi penyakit malaria. Dalam penularan malaria secara alamiah terdapat terjadi karena adanya interaksi antara 3 faktor yaitu agent, host, dan environment. Untuk agent sendiri yaitu parasit atau Plasmodium, host yaitu manusia sendiri, dan juga environment yaitu lingkungan. Adapun faktor dari malaria ini sendiri yaitu nyamuk Anopheles.
Agen penyakit malaria atau parasit Plasmodium ini hidup dalam tubuh manusia dan juga tubuh nyamuk. Manusia disebut juga host intermedia atau penjamu sementara, dan juga nyamuk disebut host definitif, yaitu penjamu tetap. Nah, parasit Plasmodium hidup dalam tubuh nyamuk dalam tahap daur seksual perkembangbiakan melalui kawin, dan dalam tubuh manusia pada daur aseksual, yaitu perkembangbiakan tidak kawin dan melalui pembelahan diri. Malaria akan terus berkembang apabila dari faktor environment atau lingkungan ini mendukung, karena nyamuk malaria dapat berkembang biak dengan baik apabila lingkungan mendukung untuk vektor berkembang biak terus. Maka dari itu, untuk mencegah penyakit malaria ini, environment atau lingkungan masyarakat juga harus mendukung agar vektor tidak berkembang biak dengan cepat. Seperti yang kita ketahui bahwa penyakit malaria ini ditularkan dengan 2 cara, yaitu secara alamiah seperti melalui gigitan nyamuk dari nyamuk ke manusia, dan juga dapat secara non alamiah, misalnya transfusi darah maupun dari ibu melalui menyusui dari ibu ke bayinya. Adapun patologi dari malaria, yaitu keluhan yang biasanya muncul sebelum gejala demam adalah gejala pradomal seperti sakit kepala, lesu, nyeri tulang, anoreksia, hilang nafsu makan, perut tidak enak, dan diare ringan, dan kadang merasa dingin di punggung. Dan juga terjadi gejala-gejala umum yang biasa disebut dengan trias malaria. Yang pertama yaitu stadium dingin, di mana pasien merasakan kedinginan yang dingin sekali sehingga menggigil, nadi cepat tapi lemah, bibir dan jari-jari tangan biru, kulit kering dan pucat. Biasanya pada anak didapatkan kejang. Stadium ini berlangsung selama 15 menit sampai dengan 1 jam. Selanjutnya yaitu stadium panas, di mana pasien yang semula merasakan kedinginan berubah menjadi panas. Suhu tubuh naik hingga 40 derajat Celcius, sehingga menyebabkan pasien kehausan, muka kemerahan, kulit kering, dan panas seperti terbakar. Yang terakhir yaitu stadium berkeringat. Di sini pasien berkeringat banyak sampai basah, suhu turun drastis bahkan mencapai di bawah ambang normal. Penderita biasanya dapat tidur nyenyak dan saat bangun merasa lemah tapi sehat. Stadium ini berlangsung selama 2-4 jam. Adapun faktor-faktor resiko dari malaria yaitu lingkungan, di mana apabila lingkungan sekitar kita kotor, terdapat genangan air, maka nyamuk Anopheles dengan cepat berkembang biak dan dapat menularkan parasit ke manusia dengan cepat juga. Selanjutnya yaitu pengetahuan masyarakat dan juga perilaku masyarakat. Adapun pencegahan malaria yang dapat dilakukan, yaitu program promosi kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk menambah pengetahuan masyarakat terkait dengan malaria. Selanjutnya yaitu menghindari gigitan nyamuk. Salah satu cara dalam pencegahan gigitan nyamuk malaria di daerah perdesaan atau pinggiran kota yang banyak sawah, rawa-rawa, atau tambak ikan yang jumlah penderitanya sangat banyak. Dengan begitu, tindakan untuk menghindari gigitan nyamuk sangat penting, seperti menggunakan kelambu atau obat anti nyamuk dan menggunakan baju lengan panjang. Selanjutnya yaitu pemberantasan jentik nyamuk dan malaria. Upaya pemberantasan jentik nyamuk malaria dapat dilakukan beberapa tindakan, yaitu penyemprotan rumah, larvaciding atau penyemprotan rawa yang berpotensi sebagai tempat perindukan nyamuk, kegiatan penebaran ikan
kepala di lima atau pada genangan air yang mengalir dan persawahan. Ikan-ikan tersebut berfungsi untuk pemangsa jentik-jentik nyamuk. Selanjutnya yaitu mengurangi tempat perindukan nyamuk malaria. Di daerah endemis malaria, masyarakat perlu menjaga kebersihan lingkungan. Tambak ikan yang kurang peliharaan harus dibersihkan. Parit-parit di sepanjang pantai bekas galian yang terisi air kayu harus ditutup. Bekas roda yang tergenang air atau bekas jejak kaki hewan pada tanah berlumpur yang berair harus segera ditutup untuk mengurangi tempat perkembangbiakan larva nyamuk malaria atau biasa disingkat dengan 3M, atau dengan melakukan kegiatan 3M yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Yang terakhir yaitu pemberian vaksin malaria, di mana pemberian vaksin malaria ini merupakan tindakan yang diharapkan dapat membantu mencegah infeksi malaria sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat infeksi malaria. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.